Halo, selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan untuk membacakan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Kebudayaan, Ristek Dikti. Eh, ya, sebelumnya saya akan share screen. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas struktur kurikulum sekolah dasar luar biasa. Struktur kurikulum sekolah dasar luar biasa adalah sebagai berikut. Tabel 15, alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas 1, asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, dan 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Mata pelajaran. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Memiliki keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108 dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 36. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sehingga pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya 108. Matematika memiliki keterangan yang sama dengan pendidikan Pancasila, yaitu pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek, maka intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Maka dari itu, alokasi intrakurikuler per tahun untuk mata pelajaran matematika adalah 54. Begitu juga dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Selanjutnya, mata pelajaran seni dan budaya terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Memiliki keterangan satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, baik itu seni musik atau seni rupa, seni teater, atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Alokasi intrakurikuler per tahun untuk seni dan budaya adalah 252. Selanjutnya, program kebutuhan khusus memiliki keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik, terdiri dari pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, pengembangan komunikasi interaksi sosial dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 216. Muatan lokal dengan keterangan maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Memiliki alokasi intrakurikulernya 72. Maka dari itu, total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal untuk siswa kelas 1 sekolah dasar luar biasa adalah
918 dengan alokasi dan total jam pelajaran per tahunnya adalah 1152. Tabel 16, alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas 2, asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Mata pelajaran terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108. Mata pelajaran pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Maka dari itu, mata pelajaran matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108. Mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108. Sedangkan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Maka dari itu, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Pendidikan seni dan budaya yang terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 252. Memiliki keterangan, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater, di mana peserta didik memilih 1 jenis seni antara seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Selanjutnya, program kebutuhan khusus. Memiliki keterangan, dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Mata pelajaran ini terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, kemudian pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental. Mata pelajaran program kebutuhan khusus memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 216. Selanjutnya, muatan lokal memiliki keterangan maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 972, sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 252. Maka dari itu, total jam pelajaran per tahunnya untuk kelas 2 sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa kelas 2 adalah 1224. Tabel 17. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas 4 sampai kelas 3 sampai 4. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Mata pelajaran terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti,
atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108 dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 36. Mata pelajaran ini memiliki keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 18. Memiliki keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek, sehingga intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72. Selanjutnya, mata pelajaran matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek, sehingga intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran seni dan budaya yang terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 360. Memiliki keterangan, satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Mata pelajaran selanjutnya adalah program kebutuhan khusus. Terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra. 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu. Pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual. Kemudian pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 216. Memiliki keterangan, dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Mata pelajaran selanjutnya adalah bahasa Inggris. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72. Muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72. Maka, total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 1.134, sedangkan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 306. Sehingga total jam pelajaran per tahunnya untuk kelas 3 sampai 4 sekolah dasar luar biasa adalah 1.440.
Tabel 18. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas 5. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Mata pelajaran. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108, dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Mata pelajaran selanjutnya adalah pendidikan Pancasila yang memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Memiliki keterangan, pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran selanjutnya adalah Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108. Sedangkan mata pelajaran matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108, tetapi memiliki keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Mata pelajaran selanjutnya adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Memiliki keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Selanjutnya, seni dan budaya yang terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 360 dengan keterangan Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Selanjutnya, program kebutuhan khusus terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, penyandang disabilitas netra. Selanjutnya, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu. 3. Pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual. 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik. 5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 144. Memiliki keterangan, dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72. Muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72 dengan keterangan maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal untuk sekolah dasar luar biasa kelas 5 adalah
1.134 untuk alokasi intrakurikuler per tahunnya, sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 306. Sehingga total jam pelajaran per tahun untuk kelas 5 siswa sekolah dasar luar biasa adalah 1.440. Tabel 19, alokasi waktu pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas 6. Asumsi 1 tahun sama dengan 32 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Mata pelajaran terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Dengan alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 96, memiliki keterangan, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48, dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 32 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 24 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 96. Pelajaran matematika memiliki alokasi intrakurikulernya adalah 96, dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 32 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 24 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam dan sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Pelajaran seni dan budaya terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 320 dengan keterangan satuan pendidikan menyediakan satu jenis seni, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Program kebutuhan khusus terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 128, dengan keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Selanjutnya, mata pelajaran Bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 64. Selanjutnya, muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 64. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal, alokasi intrakurikulernya adalah 1008, sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 272. Maka dari itu, total jam pelajaran per tahunnya adalah 1.280. Struktur kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa.
Struktur kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa adalah sebagai berikut. Tabel 20. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama luar biasa kelas 7. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Mata pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, atau Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, atau Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, atau Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, atau Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti, memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya, yaitu 54, dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya 54. Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya 54. Matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Ilmu pengetahuan alam memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Ilmu pengetahuan sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran seni dan budaya terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Dengan keterangan, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Interkurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Mata pelajaran kelompok keterampilan terdiri dari tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata gerha, teknologi informasi komunikasi, perbengkelan sepeda motor, cetak saring atau sablon, seni membatik, souvenir, budidaya tanaman hortikultura, pijat atau akupresur, teknik penyiaran radio, seni musik, fotografi, desain grafis, seni tari, seni lukis, elektronika, alat rumah tangga, budidaya perikanan, budidaya peternakan. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 468. Dengan keterangan, peserta didik memilih minimal 2 keterampilan. Satuan pendidikan dapat mengembangkan capaian pembelajaran keterampilan sesuai konteks daerah dan dapat menyelaraskan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang ada. Selanjutnya, program kebutuhan khusus terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas sosial dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik,
dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108. Dengan keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Selanjutnya, muatan lokal. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72. Sehingga total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 1062. Dengan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 306. Sehingga total jam pelajaran per tahunnya adalah 1368. Tabel 21, alokasi waktu pelajaran sekolah menengah pertama luar biasa kelas 8. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti memiliki alokasi intrakurikuler per tahun atau per minggunya adalah 54. Dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing, dan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran matematika memiliki alokasi intrakurikuler 54. Ilmu pengetahuan alam memiliki alokasi intrakurikuler per tahun adalah 54. Ilmu pengetahuan sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran seni dan budaya yang terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Keterangan selanjutnya adalah satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Selanjutnya, kelompok keterampilan. Terdiri dari tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata gerha, teknologi informasi komunikasi, perbengkelan sepeda motor, cetak saring atau sablon, seni membatik, souvenir, budidaya tanaman hortikultura, pijat atau akupressure, teknik penyiaran radio, seni musik, fotografi, desain grafis, seni tari, seni lukis, elektronika, alat rumah tangga, budidaya perikanan,
budidaya peternakan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 468 dengan keterangan peserta didik memilih satu keterampilan. Satuan pendidikan dapat mengembangkan capaian pembelajaran keterampilan sesuai konteks daerah dan dapat menyelaraskan dengan SKKNI yang ada. Selanjutnya, muatan lokal memiliki keterangan maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran. Selanjutnya, program kebutuhan khusus. Pengembangan orientasi mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra. Pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk penyandang disabilitas rungu. Pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual. Pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, serta pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 108 dengan keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Total jam pelajaran, mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 1.134, sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 306. Sehingga total jam pelajaran per tahunnya adalah 1.440. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama luar biasa kelas 9. Asumsi 1 tahun sama dengan 32 minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Mata pelajaran. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48 dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 32 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 24 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Maka dari itu, mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikulernya adalah 48. Mata pelajaran Matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Ilmu Pengetahuan Alam memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Mata pelajaran Bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48, dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Mata pelajaran seni dan budaya yang terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48 dengan keterangan satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Mata pelajaran selanjutnya adalah kelompok
keterampilan, terdiri dari tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata geraha, teknologi informasi komunikasi, perbengkelan sepeda motor, cetak saring atau sablon, seni membatik, souvenir, budidaya tanaman hortikultura, pijat atau akupresur, teknik penyiaran radio, seni musik, fotografi, desain grafis, seni tari, seni lukis, elektronika alat rumah tangga, budidaya perikanan, budidaya peternakan. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 416 dengan keterangan peserta didik memilih satu keterampilan. Selanjutnya, program kebutuhan khusus. Terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 96 dengan keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Selanjutnya, muatan lokal. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 64 dengan keterangan maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 64 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal adalah 1.008, sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 272. Maka dari itu, total jam pelajaran per tahun untuk siswa kelas 9 sekolah menengah pertama luar biasa adalah 1.280. Struktur kurikulum sekolah menengah atas luar biasa. Struktur kurikulum sekolah menengah atas luar biasa sebagai berikut. Tabel 23, alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas luar biasa kelas 10. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54 dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Ilmu pengetahuan sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Dan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran seni dan budaya terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari.
memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54, dengan keterangan satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Selanjutnya adalah kelompok keterampilan. Terdiri dari tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata gerha, teknologi informasi komunikasi, perbengkelan sepeda motor, cetak saring atau sablon, seni membatik, souvenir, budidaya tanaman hortikultura, pijat atau akupressure, teknik penyiaran radio, seni musik, fotografi, desain grafis, seni tari, seni lukis, elektronika alat rumah tangga, budidaya perikanan, dan budidaya peternakan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 648 dengan keterangan peserta didik memilih satu keterampilan. Selanjutnya adalah program kebutuhan khusus, terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra. Pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental memiliki alokasi intrakurikulernya adalah 72. Dengan keterangan, dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Selanjutnya adalah muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 1.278 dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 378 dengan total jam pelajaran per tahun 1.656. Tabel 24 alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas luar biasa kelas 11. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Mata pelajaran terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54, dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54, mata pelajaran Matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran Bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54.
Mata pelajaran seni dan budaya terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 54 dengan keterangan satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Selanjutnya adalah kelompok keterampilan. Terdiri dari tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata gerha, teknologi informasi komunikasi, perbengkelan sepeda motor, cetak saring atau sablon, seni membatik, souvenir, budidaya tanaman hortikultura, pijat atau akupressure, teknik penyiaran radio, seni musik, fotografi, desain grafis, seni tari, seni lukis, elektronika alat rumah tangga, budidaya perikanan, budidaya peternakan. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 720 dengan keterangan peserta didik memilih satu keterampilan. Peserta didik wajib melaksanakan PKL untuk mata pelajaran pada kelompok keterampilan minimal 1 bulan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan masyarakat atau dunia kerja. Selanjutnya, program kebutuhan khusus terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72, dengan keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Selanjutnya adalah muatan lokal. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72, dengan keterangan maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 1.350, sedangkan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya adalah 378, sehingga total jam pelajaran per tahunnya adalah 1.728. Selanjutnya adalah alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas luar biasa kelas 12, tabel 25. Asumsi 1 tahun sama dengan 32 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Mata pelajaran terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48, dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Mata pelajaran selanjutnya adalah pendidikan Pancasila, memiliki alokasi intrakurikuler 48. Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Mata pelajaran Matematika memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Mata pelajaran Bahasa Inggris memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48. Dan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48 dengan keterangan pembelajaran tidak penuh 32 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 24 minggu untuk pendidikan Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran seni dan budaya terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 48 dengan keterangan satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Mata pelajaran selanjutnya adalah kelompok keterampilan yang terdiri dari tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata geraha, teknologi informasi komunikasi, perbengkelan sepeda motor, cetak saring atau sablon, souvenir membatik, seni membatik, souvenir, budidaya tanaman hortikultura, pijat akupressure, teknik penyiaran radio, seni musik, fotografi, desain grafis, seni tari, seni lukis, elektronika alat rumah tangga, budidaya perikanan, dan budidaya peternakan. Memiliki alokasi interkurikuler per tahunnya adalah 640 dengan keterangan peserta didik memilih satu keterampilan. Selanjutnya adalah program kebutuhan khusus yang terdiri dari pengembangan orientasi, mobilitas sosial, dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk penyandang disabilitas rungu, pengembangan diri untuk penyandang disabilitas intelektual, pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk penyandang disabilitas mental memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 64 dengan keterangan dipilih sesuai jenis hambatan peserta didik. Kemudian muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 64. Dengan keterangan, maksimal 2 jam pelajaran per minggu atau 64 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran. Total jam pelajaran mata pelajaran wajib plus muatan lokal memiliki alokasi intrakurikuler sebanyak 1.200 dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila 336. Sehingga total jam pelajaran per tahunnya adalah 1.536. Berikut merupakan penjelasan dari struktur kurikulum sekolah luar biasa secara umum. 1. Mata pelajaran bahasa Inggris untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa wajib diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual. Sementara untuk peserta didik dengan hambatan intelektual bersifat pilihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan mengacu pada hasil asesmen. 2. Kelompok keterampilan untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa dan mata pelajaran seni dan budaya untuk sekolah dasar luar biasa didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak. 3. Mata pelajaran seni dan budaya di sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi. Sedangkan mata pelajaran seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi. 4. Satuan pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah, dan ketersediaan sumber daya manusia. 5.
Program kebutuhan khusus di sekolah menengah atas luar biasa menjadi mata pelajaran wajib seperti di Taman Kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, dan sekolah menengah pertama luar biasa dengan pertimbangan mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri di lingkungan masyarakat. 6. Program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya. 7. Penentuan fase pada peserta didik di dada 7. Penentuan fase pada peserta didik didasarkan pada hasil asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 8. Asesmen fungsional dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi secara menyeluruh berkaitan dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus untuk dijadikan dasar dalam merancang perangkat pembelajaran. 9. Peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di sekolah luar biasa atau satuan pendidikan umum dapat menggunakan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran pendidikan dan capaian pembelajaran pendidikan umum sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip akomodasi kurikulum. 10. Peserta didik berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa dapat melanjutkan pendidikannya ke satuan pendidikan umum dengan mengikuti kelas transisi. 11. Alokasi waktu belajar bersifat fleksibel, sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan belajar dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain. 12. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendidikan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 13. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa A. Seni budaya, B. Prakarya, C. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, D. Bahasa, dan atau E. Teknologi. 14. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan melalui A. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, B. Pengintegrasian ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan atau C. Mata pelajaran yang berdiri sendiri. 15. Peserta didik sekolah menengah atas luar biasa kelas 11 wajib melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL untuk mata pelajaran keterampilan paling sedikit 1 bulan di lingkungan masyarakat atau dunia kerja. C. Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan disusun dalam program paket A, program paket B, dan program paket C yang terdiri dari mata pelajaran dan atau muatan wajib serta kelompok muatan pemberdayaan atau keterampilan. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap, dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan serta berbasis profil pelajar Pancasila.
Pemberdayaan dan keterampilan dimaksudkan dijelaskan sebagai berikut. A. Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi pengembangan diri dan pengembangan kapasitas untuk mendukung keterampilan yang dipilih peserta didik. B. Keterampilan diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, kebutuhan peserta didik, dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan, dan kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif. Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi atau SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan atau tutorial. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam pembelajaran tatap muka atau 2 jam pembelajaran tutorial atau 3 jam pembelajaran mandiri atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 jam tatap muka yang dimaksud adalah 1 jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 menit untuk program paket A, 40 menit untuk program paket B, dan 45 menit untuk program paket C. Tabel 26, struktur kurikulum program paket A. Mata pelajaran atau muatan pemberdayaan dan keterampilan. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Fase A yaitu kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6. Fase A memiliki alokasi intrakurikuler adalah 48, fase B 62, dan fase C adalah 62. Sehingga total SKK adalah 172. Mata pelajaran atau muatan pemberdayaan dan keterampilan. Muatan pemberdayaan dan keterampilan, pemberdayaan dan keterampilan. Fase A, kelas 1-2 memiliki 14 SKK. Fase B, kelas 3-4, 14 SKK. Fase C, 14 SKK. Sehingga total SKK-nya adalah 42. Muatan lokal. Memiliki total SKK 2. Dengan keterangan, paling banyak 2 satuan kredit kompetensi atau SKK tiap fase. Tabel 27, struktur kurikulum program paket B. Mata pelajaran atau muatan pemberdayaan dan keterampilan, bobot satuan kredit kompetensi fase D, kelas 7-9. Mata pelajaran dan atau muatan wajib, pendidikan agama Islam dan budi pekerti,
atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, memiliki bobot satuan kredit kompetensi adalah 84 dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, PJOK, Seni Budaya. Selanjutnya, muatan pemberdayaan dan keterampilan. Pemberdayaan keterampilan memiliki total SKK 29 dengan keterangan muatan pemberdayaan dan atau muatan keterampilan dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai kokurikuler. Muatan lokal memiliki SKK 2 dengan keterangan paling banyak 2 satuan kredit kompetensi tiap fase. Total SKK mata pelajaran dan atau muatan wajib plus muatan pemberdayaan dan keterampilan plus muatan lokal adalah 115. Tabel 28 struktur kurikulum program paket C. Mata pelajaran atau muatan pemberdayaan dan keterampilan. Kelompok mata pelajaran umum terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, atau pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, atau pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Satuan bobot kompetensi fase E kelas 10 adalah 32 dan fase F kelas 11 sampai kelas 12 adalah 32 dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Kelompok mata pelajaran umum terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, terdiri dari fisika, biologi, kimia, ilmu pengetahuan sosial, terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi yang memiliki keterangan diberikan pada kelas 10. Sejarah memiliki keterangan diberikan pada kelas 11 dan 12. PJOK, Seni dan Budaya. Kelompok mata pelajaran pilihan terdiri dari antropologi, bahasa Arab, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kimia, matematika tingkat lanjut, sosiologi. Satuan bobot kompetensi untuk fase F, yaitu kelas 11 sampai kelas 12 adalah 40. Selanjutnya, muatan pemberdayaan dan keterampilan. Satuan bobot kompetensi fase E adalah 12, fase F adalah 12. Memiliki keterangan muatan pemberdayaan dan atau muatan keterampilan dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai kokurikuler. Muatan lokal memiliki satuan bobot
kompetensi, 2 untuk fase E, dan 2 untuk fase F. Dengan keterangan, paling banyak 2 satuan kredit kompetensi tiap fase. Total satuan kredit kompetensi A plus B plus muatan pemberdayaan dan keterampilan plus muatan lokal adalah 132. Berikut merupakan penjelasan dari struktur kurikulum pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C secara umum. 1. Intrakurikuler dilaksanakan dengan mengacu pada capaian pembelajaran kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan sesuai dengan jenjang pada jalur pendidikan formal. Kelompok mata pelajaran umum merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan pada semua peserta didik. 3. Kelompok mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Ketentuan mengenai pemilihan mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan atau bentuk lain yang sederajat. 5. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa A. Seni budaya, B. Prakarya, C. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, D. Bahasa, dan atau E. Teknologi. 7. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan melalui A. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain, B. Pengintegrasian ke dalam muatan pemberdayaan atau keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila, dan atau C. Mata pelajaran yang berdiri sendiri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda tangan Nadiem Anwar Makarim. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tertanda tangan Inneke Indraswati. Sekian dan terima kasih.